Ilmu agama akan mengawasi kita sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan. Maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ada sebagian prinsip yang dijadikan mindset oleh sebagian orang-orang yang beriman, bahkan orang-orang pelaku maksiat dan juga orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam firman-Nya, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan." Kalla. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan di dalam surat Al-Fajr ini bahwasannya ada sebagian manusia apabila dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan kenikmatan-kenikmatan, harta yang melimpah, rizki yang meluas, fayaqulu rabbi akraman. Dia akan mengatakan bahwasannya saat ini Tuhanku memuliakanku. Dan ayat berikutnya, ada sebagian manusia ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disempitkannya rizkinya, diberikannya musibah yang bertubi-tubi, kemudian dia akan mengatakan bahwasannya Tuhanku sedang menghinaku, Tuhanku sedang mengujiku. Apakah benar dengan perkataan demikian, ikhwatal iman? Lihatlah ayat yang berikutnya. Allah mengatakan kalla, tidak benar. Ini adalah anggapan yang salah. Anggapan yang sebagian manusia kira bahwasannya itu benar, tetapi Allah Subhanahu wa taala bantah dalam ayat yang setelahnya kalla, yaitu tidak benar. Maka ikhwatal iman, kemudahan kelancaran rizki, kemudahan urusan, berlimpahnya harta dan kekayaan itu sama sekali bukanlah pertanda seseorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila seseorang diberikan musibah, kesulitan, jatuh miskin, banyak hutang dan yang lainnya, itu sama sekali bukanlah pertanda kalau dia adalah manusia yang dihina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, mulia dan hinanya manusia, tolak ukurnya bukan hal-hal bersifat duniawi. Maka anggapan yang tidak benar ketika seseorang mengatakan, "Ya Allah, saya sudah mengaji. Ya Allah, saya sudah rajin salat. Ya Allah, saya sudah merutinkan infak. Lalu kenapa rizki saya tetap serat, susah? Padahal semua ini sudah saya berikan kepada Engkau, ya Allah." Maka ikhwatal iman, ini adalah anggapan yang tidak benar. Kalau orang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, harus lancar rizkinya.
Kalau seseorang sudah melakukan segala sesuatu ketaatan, dia harus dilancarkan rezekinya, maka ini adalah suatu ungkapan yang tidak benar. Ikhwatal iman, patokan dan indikator seseorang diberikan nikmat dunia bukanlah patokan dia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah dengan prinsip dan mindset apabila seseorang dengan pikiran tersebut. Akan tetapi mulianya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika orang itu Allah berikan anugerah kepadanya agama, anugerah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, anugerah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya kepada orang kafir? Dan begitu juga Allah juga memberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan juga Allah juga memberikan kepada pelaku maksiat. Allah akan berikan dunia-dunia tersebut, ikhwatal iman. Kesuksesan duniawi itu bukanlah tolak ukur kemuliaan seseorang. Sebagaimana ikhwatal iman, perhatikan ada suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Hakim dalam Mustadraknya, bahwasannya Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah akan memberikan dunia kepada siapa yang ia cintai dan juga dia tidak cintai. Sekali lagi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia kepada yang dia cintai dan juga tidak dia cintai. Walakin annallaha yu'tid din liman man yuhibbuhu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan agama, ketaatan dan juga ketakwaan kepada siapa yang Allah cintai. Faman a'tahu din faqad ahabbahullah. Barang siapa yang dia telah diberikan anugerah besar agama kepadanya berupa ketaatan, maka ketahuilah orang itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis di atas tersebut, ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan agama, tidak memberikan hidayah, tidak memberikan kemudahan dalam ketaatan, tidak diberikan beramal saleh dimudahkan, kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Yaitu Allah hanya memberikan agama, iman, takwa, hal tersebut kepada orang-orang yang dicintai saja, ikhwatal iman. Tahukah kita, ikhwatal iman, bacaan ini sering kita bacakan ketika kita ingin membaca Al-Quran atau ingin memulai aktivitas kita. Apa bacaan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Tahukah kita, Allah itu memiliki nama yang indah yang bernama Penyayang, Ar-Rahman. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan makna Ar-Rahman, bahwasannya Allah itu memiliki kasih sayang yang secara umum dan juga kasih sayang secara khusus. Adapun kasih sayang secara umum yaitu adalah Ar-Rahman. Adapun kasih sayang secara khusus yaitu adalah Ar-Rahim. Tahukah di mana perbedaannya? Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syarah Aqidah Wasithiyah, beliau mengatakan Ar-Rahmatul Amah allati tashmulu jami'il makhluqat. Kasih sayang Allah yang umum itu akan diberikan mencakup semua makhluk, entah itu hewan, entah itu tumbuhan, entah itu orang yang tidak beriman maupun dia beriman. Walakin rahmatul khas, yaitu kasih sayang, cinta ataupun kesayangan yang khusus, yaitu diberikan kepada yang beriman, itu Ar-Rahim. Apa maknanya? Akhassu min hadhil a'zam li'annaha rahmatun imaniyah diniyah dunyawiyah. Adapun kasih sayang yang khusus Allah berikan, yaitu diberikan kepada orang-orang yang diberikan agamanya, diberikan ketakwaan kepadanya, dan juga tidak akan mustahil Allah akan berikan kepadanya duniawi juga. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maka perhatikanlah
ya kepada diri kita. Jadikanlah mindset kita tolak ukur bahwasannya seseorang itu dicinta dan juga disayang Allah Subhanahu wa taala bukan karena diberikan dunianya, tetapi jadikanlah mindset kita, tolak ukur kita bahwasannya seseorang itu dicintai oleh Allah dan dimuliakan itu karena dia ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan agama kepadanya. Perhatikanlah perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, beliau mengatakan wa rubbama ittakala ba'dul mughtarrina ala ma yara min ni'amillahi alaihi fid dunya. Terkadang sebagian orang terperdaya dikarenakan bersandar penuh pada apa yang ia lihatnya dari nikmat-nikmat yang Allah kucurkan untuknya di dunia. Wa annahu la yughayyiru ma bihi, dan ia merasa bahwa Allah tidak akan mengubah kondisi tersebut. Wa yadhunnu anna dzalika min mahabbatillahi lahu, dan ia menyangka semua anugerah itu diterimanya karena Allah itu cinta kepadanya. Wa annahu yu'tihi fil akhirah afdalu min dzalika fa hadza minal ghurur, bahkan dia akan memberikan yang lebih baik untuknya di akhirat nanti. Dan ketahuilah, inilah contoh-contoh orang yang tertipu, yang dimana dia menjadikan patokan kalau seandainya diberikan dunia dia adalah orang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Amma ba'd. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka janganlah seseorang menjadikan sekali lagi mindset dan tolak ukur dicintai Allah adalah diberikan dunia atau nikmat duniawi. Seperti adanya ketika seseorang diberikan harta atau diberikan fisik yang prima atau anak-anak. Jika seandainya seseorang menjadikan patokan bahwasannya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena duniawinya, maka perhatikanlah apakah berarti nabi-nabi seperti Nabi Ayyub alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala uji padanya, yang dimana Allah binasakan semua hartanya, kemudian Allah berikan penyakit semua tubuhnya yang hingga tersisa hanya hati dan juga lisannya yang untuk berzikir. Apakah berarti menandakan Allah tidak cinta kepadanya? Wala'iyadzubillah. Maka ikhwatal iman, jadikanlah sekali lagi mindset dan tolak ukur kita adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Maka ikhwatal iman, ya, jadilah kita orang-orang kaya tapi bertakwa, karena dengan itulah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita orang-orang yang sehat dan bertakwa, maka kita jadilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta fihi rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.